Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Renilis Angelina Jeman dari Prodi Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang dengan NIM 0240106555. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat terus melakukan perkuliahan secara online. Pada kesempatan ini, saya membahas mengenai COVID-19. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan berbagai timbulnya penyakit coronavirus atau disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. Lalu kita masuk pada apa itu pandemi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua atau negara, umumnya menyebabkan atau menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat tinggi suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona. Sebelum COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu, pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Lalu kita masuk pada dampak virus COVID di Indonesia, yaitu tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja, melainkan investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan yang kelima, impor barang menjadi terhambat. Lalu kita masuk pada pencegahan virus corona atau COVID-19. Cara yang terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus ini adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif dan menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti yang pertama, rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang ketiga, hindari menyentuh hidung, mata, dan mulut, terutama bila tangan masih kotor. Yang keempat, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang kelima, tetaplah di rumah bila sakit. Yang keenam, tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. Yang ketujuh, hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Yang kedelapan, hindari berpergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Yang kesembilan, hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Dan yang ke-10, menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai virus corona, jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampaknya yang bisa kita ketahui. Demi mencegah penyebaran COVID-19 ini, sebaiknya kita selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Sekian dari penjelasan saya mengenai COVID-19. Terima kasih dan selamat pagi.